Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yawma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughnih. Ikhwafillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji Sa'banan yang kelima, kita akan melihat bagaimana Al-Quranul Karim menggunakan kata suami atau istri di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu keunikan Al-Quran yang juga merupakan mu'jizat Al-Quranul Karim adalah bagaimana presisinya Al-Quran di dalam memilih sebuah kata. Di dalam Al-Quran, kata suami atau istri pasangan, setidaknya kita dapati ada 4. Yang pertama, kata zauj, zaujah, kata ba'al, ba'lun, ba'lah. Yang ketiga, kata imro'ah. Dan yang terakhir, kata sahibah. Mari kita lihat yang pertama. Kata zauj dan kata ba'al. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggunakan secara berbeda. Kadang Allah menggunakan kata zauj atau azwaj dan menggunakan kata ba'al atau bu'ul di dalam Al-Quranul Karim. Mari kita lihat satu persatu. Kata ba'lun atau suami atau istri, sering ba'lun artinya adalah mengandungi 3 makna. Yang pertama as-sayyid, orang yang memiliki otoritas. Yang kedua al-malik, orang yang memiliki the owner. Al-qaim, orang yang bertanggung jawab, responsible ala syai'. Jadi Al-Quran menunjukkan relasi antara suami dan istri itu kadang-kadang seorang suami disebut dengan kata ba'lun dalam Al-Quranul Karim karena dia yang bertanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia yang qaim, dia harus qawwam, dan karena itu dia harus bertanggung jawab terus-menerus agar memastikan pasangannya well established. Karena itu dia juga mendapatkan hak punya otoritas atas istrinya dan dia memiliki kepemilikan secara kebahasaan. Nah, kalau yang maknanya itu diorientasikan kepada otoritas yang dimiliki suami, kepemilikan yang dimiliki oleh suami, responsibility dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami, maka Quran menggunakan kata ba'lun. Tetapi kalau hanya menunjukkan pasangan, maka Quran menggunakan kata zauj. Dan ini salah satu yang menarik dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran secara spesifik dan presisi kapan dia menggunakan kata bu'ul, kapan menggunakan dia kata azwaj. Mari kita lihat contoh ayat di surat Al-Baqarah ayat 228. Allah SWT menyatakan wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. 3 kali sucian, 3 kali berhenti haidnya. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah, menghendaki perbaikan. Ini ceritanya kalau ada wanita yang ditalak, maka wanita itu harus menunggu 3 kali masa sucian. Kenapa? Karena mungkin ada calon bayi di rahimnya. Dan ketika Al-Quran menyatakan kemudian, kalau suami itu
hendak merujuk lagi, hendak memperbaiki hubungan yang tadi sudah ditalak, kemudian mau memperbaiki, Quran menggunakan kata bu'ul. Kenapa? Karena ini belum talak bain, belum talak yang tidak membolehkan lagi untuk dinikahi. Ya. Jadi posisinya istri itu meskipun dalam masa iddah, maka orang yang masih memiliki otoritas, orang yang masih memiliki kepemilikan, orang yang masih bertanggung jawab, itu adalah suaminya kalau dia mau merujuk kembali. Karena itu Quran menggunakan kata bu'ul. Masya Allah. Berbeda misalnya di ayat yang ke-232, Quran menggunakan kata wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Wa idza talaqtumun nisa di Al-Baqarah 232. Apabila kamu mentala istri-istrimu, fabalaghna ajalahunna, lalu habis masa iddahnya, ya, ini fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna, maka janganlah kamu, ayat ini refernya bukan kepada suami yang mentalak, tapi refernya kepada wali dari perempuan itu. Maka janganlah kamu, hai para wali, fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna, menghalangi mereka, perempuan-perempuan yang ada dalam perwalianmu itu, yang ditalak itu, untuk kawin lagi dengan bakal suaminya. Idza taradaw bainahum, jika mereka saling ridho, saling rela di antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Lihat, ketika Al-Quran berbicara dari sisi siyadah, dari sisi as-sayyid wal mulk wal malik wal qaim, Quran menggunakan kata bu'ul. Tapi begitu Quran berbicara dari aspek pasangan suami dan istri, maka Quran menggunakan kata azwaj. Karena sekarang Quran tidak sedang menjelaskan posisi as-sayyid, al-malik, al-qaim, yang itu merupakan makna dari kata bu'ul. Karena sekarang wali dari perempuan itu yang diperintahkan oleh Al-Quran untuk tidak menghalangi jika perempuan-perempuan yang sudah ditolak itu hendak menikah lagi dengan bakal suaminya. Masya Allah. Jadi ini presisi yang dipakai oleh Al-Quran. Kadang Quran menggunakan kata ba'lun, kadang Quran menggunakan kata azwaj. Sama juga misalnya ketika Sarah mendengarkan berita bahwa malaikat yang bertamu ke rumah suaminya Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa Sarah akan mendapatkan seorang anak. Sarah terkejut dan menyatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Kata Sarah, aduhai, kata dia, ya wailata, aduhai, betapa terkaget-kagetnya dia, betapa kagumnya dia, betapa anehnya dia, aduhai, betapa inginnya, kata dia. Ali itu betapa dia tidak menyangka sama sekali, ya. Karena itu dia menyatakan ya wailata, aduhai, kata Sarah. Ali itu, apakah aku akan memiliki anak? Wa ana ajuz, padahal aku ini sudah sangat sepuh, sangat tua. Wa hadza ba'li. Lihat, kalimat yang dipakai oleh Sarah untuk merujuk kepada suaminya bukan kalimat zauji. Wa hadza ba'li. Sementara suamiku ini syaikha, seorang juga yang sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib. Sesungguhnya ini adalah hal yang amat sangat menakjubkan. Kenapa menggunakan kata ba'li misalnya? Karena Sarah sedang menunjukkan posisinya yang sudah sepuh. Dan dia butuh otoritas, butuh orang yang memproteksi, butuh orang yang responsibel sama dia. Dia butuh pemilik. Karena itu kalimat yang paling pas dipakai bukan zauj tapi ba'li. Masya Allah. Ini tidak mungkin kalau ditulis oleh manusia. Karena spesifik, presisi di dalam menentukan kata itu beyond our human capacity. Ya, itu di luar kemampuan manusia. Apalagi dulu Al-Quran saat diturunkan tidak berupa tulisan, tapi berupa kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka presisi kata yang dipakai oleh Al-Quran, kapan Quran menggunakan kata ba'lun dan kapan Al-Quran menggunakan kata zauj, salah satu min ajaibil Quran, salah satu keajaiban dari Al-Quran, salah satu mu'jizat Al-Quranul Karim. Yang menarik,
Kenapa perempuan juga disebut dengan ba'al? Kalau misalnya perempuan disebut dengan ba'lah, ya, atau bagaimana dia bisa memiliki, bagaimana bisa punya otoritas? Kata para ulama, kenapa perempuan juga bisa disebut dengan ba'lah, yang memiliki otoritas, yang menguasai? Kenapa? Karena perempuan bisa menguasai suaminya dengan cinta yang dia miliki. Masya Allah, ya Masya Allah. Maka banyak laki-laki sesungguhnya pemilik otoritas sesungguhnya di rumah, yang menguasai sesungguhnya di rumah, yang yal-qaim di rumah sesungguhnya adalah perempuan. Karena itu di dalam agama ini kadang ba'lun dan ba'lah juga diasosiasikan kepada wanita. Yang menarik juga kita lihat Quran juga menggunakan kata imro'ah. Kata imro'ah dipakai oleh Al-Quran untuk pasangan yang tidak memiliki anak, yang pertama. Yang kedua, pasangan yang tidak berkesesuaian secara visi dan misi dalam hidup. Misalnya untuk Aisyah, misalnya Quran menggunakan imro'ah, bukan zauja, bukan ba'lun ba'lah. Kenapa? Karena Asiyah adalah istri Fir'aun yang tidak satu visi dengan suaminya. Karena itu Quran menggunakan kata Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Imra'ah Fir'aun. Perempuannya Fir'aun, maksudnya adalah istrinya Fir'aun. Misalnya juga kalau tidak punya anak, Sarah sebelum punya anak, Quran juga menggunakan kata imro'ah. Asiyah tidak punya anak juga, karena itu menggunakan kata imro'ah. Atau yang tidak sevisi seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam, Quran juga menggunakan kata imro'ah. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh di dalam Al-Quran juga menggunakan kata imro'ah. Kenapa? Karena mereka tidak sevisi. Tapi kalau dia punya anak, misalnya, tapi dia sevisi, tapi sama visinya di dalam memaksiati Allah, Quran juga menggunakan kata imro'ah. Karena yang dimaksud dengan zau dan zauja adalah sevisi, jika visinya sesuai dengan aturan yang baik, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada dua orang, suami dan istri, yang sama-sama visinya memaksiati Allah SWT, sama-sama visinya untuk membuat kemaksiatan, Quran juga tetap menamakan sebagai imro'ah, karena sebenarnya hakikatnya dia bukanlah pasangan. Seorang suami istri yang masing-masing berkomplotan untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, dia sesungguhnya adalah bukan suami istri, tapi dia sesungguhnya adalah imro'ah. Karena itu Abu Lahab dan istrinya di Al-Quran juga menggunakan kata imro'ah. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab, ya, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, sang pembawa kayu itu. Quran menggunakan kata wamro'atuhu hammalatal hatab. Yang terakhir, kata di dalam Al-Quran yang juga dipakai untuk suami dan istri adalah sahib atau sahibah. Misalnya di dalam Al-Quran, istri disebut dengan sahibah. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari nanti yaumul kiamah, di saat huru-hara yang amat sangat menakutkan itu, semua orang berlari dari siapapun saja. Quran menggunakan kata yauma yafirru, orang berlari. Karena semuanya ketakutan, semua kebingungan. Dan Quran menarik, menunjukkan orang itu akan berlari dari orang yang paling dekat kepada dia, nanti terus. Jadi dia akan lari dari orang yang paling jauh dari dia. Terus nanti yang lebih dekat, sampai yang paling terdekat. Dia susunannya dalam Al-Quran secara menarik. Jadi yang pertama, Quran menunjukkan nanti di yaumul kiamah, orang itu akan lari dari saudaranya, yang pertama, kemudian dari ibunya, kemudian dari bapaknya, kemudian dari dari istrinya, dan kemudian dari anaknya. Perhatikan urutannya, ini menarik kalau kita lihat. Jadi nanti orang itu berlari dari saudara-saudaranya, min akhi wa ummihi, ibunya,
wa abih bapaknya, wa sahibatihi istrinya, dan kemudian baru anak-anaknya. Mari kita lihat kenapa Al-Quran mengurut sekuennya semacam itu. Saudara, ibu, bapak, istri, dan anak. Urutan ini bukan sekedar urutan biasa, karena Al-Quran menunjukkan orang akan berlari dinilai dari kedekatannya. Pertama, orang lari dari orang yang paling jauh dari dia, yaitu saudara, kakak, adik kita. Setelah itu orang lari dari ibunya. Setelah itu baru ke bapaknya. Pertanyaannya, kenapa kok ibunya? Kenapa kok bukan bapaknya? Karena suasananya adalah suasana ketakutan. Ibu, begitu dia dalam suasana yang sangat menakutkan, hancur alam semesta, orang ketakutan. Perempuan atau ibu tidak mampu melakukan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang suami, oleh bapaknya. Karena itu, kalau dalam hal pertolongan, tentu saja pertolongan yang diberikan oleh bapak secara general akan jauh lebih banyak diharapkan daripada pertolongan seorang ibu. Karena begitu suasana itu amat sangat keotik, maka tentu seorang laki-laki yang lebih maskulin akan lebih diharapkan bantuannya dibanding seorang ibu. Ya, ini secara general ya. Karena itu Quran menyatakan setelah dari saudara-saudara, kemudian pindah kepada ibu, baru setelah itu kepada bapak, setelah itu kepada suami, kepada istrinya. Yang menarik, kenapa istri itu diletakkan sebelum anak? Karena memang sama. Istri itu disebut sohibah kemana-mana. Yang terakhir ini hubungan yang paling dekat. Bahkan istri tidak sekarang disebut dengan imro'ah, tidak disebut dengan ba'lah, tidak disebut dengan zaujah. Kenapa? Karena Quran ingin menegaskan hubungannya. Karena itu disebut akhi, ummi, aba. Bukan disebut dengan walid, walidah, tapi ummun sama abun. Kenapa? Karena ummi sama abun menunjukkan hubungan yang baik. Ya. Kebapakan sama keibuannya, perawatannya yang mau ditunjukkan, yang menunjukkan kedekatan. Begitu juga dengan istri. Di ayat ini disebut dengan sohibah, dari kata sohbah, ya, yang terus-menerus menemani. Karena itu close companion juga disebut dengan sahabat yang dekat, disebut dengan sohib, ya, seperti ashabu Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Karena dia terus-menerus bersama. Tapi sekali lagi bahwa seorang istri di ayat ini juga disebut dengan sohibah. Ada hal yang menarik. Orang-orang Arab dulu memang rasis ya. Maka menarik kata orang Arab, kalau dulu mereka mendapatkan anak perempuan, mereka kecewa sekali. Quran menggambarkan menghitam mukanya. Dan kemudian dia berkata, ma hiya bini'amil walad. Ya, apakah nikmat memiliki seorang anak perempuan ini, kata dia. Kalau dia punya anak perempuan, dia bilang apa? Kata dia, nasruha buka wa birruha syariqah, kata dia. Punya anak perempuan itu, katanya orang Arab dulu ya, yang rasis ini, dia bilang apa? Bukan rasis, yang gender bias ini, kata dia, nasruha buka. Pertolongannya perempuan itu adalah tangisan. Dan birruha syariqah. Kebaikannya adalah pencurian, kata dia. Kenapa gini? Kalau seorang perempuan, Anda punya masalah dan Anda minta tolong kepada istri Anda, yang paling banter bisa dilakukan oleh istri Anda adalah ikut menangis. Jadi nasruha buka, kata orang Arab. Ya, dulu ya. Di bantuannya perempuan itu hanyalah tangisan. Wa birruha syariqah. Dan kebaikannya, kalau dia sedang berbuat baik, sesungguhnya itu juga bukan dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mencuri harta suaminya, kata dia. Karena dia misalnya mengambil harta suami dan diberikan kepada orang lain, dan itulah kebaikan perempuan. Sampai segitunya dulu orang Arab gender biasnya terhadap kaum perempuan, ya, yang nanti ditentang oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Nah, posisi pasangan istri diletakkan oleh Al-Quran menggunakan kata sohibah sekali lagi karena di ayat ini Allah ingin menunjukkan closeness, kedekatan dengan orang yang nanti ketakutan lari. Jadi dari istri pun orang akan lari. Dan paling terakhir dari anak-anaknya mereka sendiri, yang dia sebut sebagai qurratu a'yun, yang dia cintai. Kenapa? Karena ketakutan hari itu
amat sangat menakutkan. Belum ada model ketakutan di dunia ini. Begitu Anda ketakutan, Anda lupakan ibu Anda, bapak Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Karena itu, saudaraku seiman, marilah kita ini merenungkan kembali sebelum nanti kita bertemu dengan Allah SWT dan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Sebelum kita ketakutan dan kita lari karena kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri dan kita sudah tidak peduli. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kenapa? Likulli mri'in yauma idzin sa'nu yughni. Hari ini kita sendiri-sendiri. Ya, COVID-19 ini mengajarkan kita salah satu gambaran kecil dari Yaumul Mahsyar. Ketika kita ini melakukan physical distancing, kita sendiri-sendiri, kita hendak menyelamatkan diri kita sendiri-sendiri. Ya, jika kita tidak ingin di mahsyar nanti kita sendiri-sendiri, mulai sekarang, pikirkanlah orang lain, berbuat baiklah, beramal solehlah, dan mulai tabur kebaikan dengan memperhatikan saudara kita, ibu kita, bapak kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita, dan siapapun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.